Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran matematika di tema 7 subtema 1. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama supaya apa yang kita pelajari bisa diterima dengan baik dan berjalan dengan lancar. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran matematika di tema 7 subtema 1, yaitu tentang mengenal pecahan. Perhatikan ya dengan baik. Mengenal pecahan. Pecahan artinya dibelah atau dibagi. Ya, Bu Guru ulangi lagi. Pecahan artinya itu dibagi atau dibelah. Di sini ada lambang bilangan 1/2. Perhatikan, ada lambang bilangan 1/2. Artinya 1/2 ini, perhatikan, Bu Guru punya kue balok. Perhatikan, nih lihat. Bu Guru punya 1 kue balok. Kemudian 1 kue ini Bu Guru bagi untuk kedua teman Bu Guru. Nah, dibagi 2 sama besar. Perhatikan. Pertama Bu Guru punya 1 kue. Kemudian kue tersebut Bu Guru bagi untuk kedua teman Bu Guru. Biar mereka dapat sama besarnya. Jadi nggak ada yang dapat yang kecil, nggak ada yang dapat yang besar. Jadi sama, besarnya sama. Itu namanya pecahan 1/2. 1 kue dibagi untuk 2 orang, besarnya sama besar. Kemudian yang kedua adalah 1/3. Di sini Bu Guru punya 1 pizza. Nah, anggap ini pizza ya. Bu Guru punya 1 pizza segitiga. Kemudian Bu Guru bagi 3 orang. Kok teman Bu Guru sekarang sudah nambah? Jadi Bu Guru membagi pizza Bu Guru itu yang pizza hanya 1, Bu Guru bagi untuk 3 orang. Nah, ini perhatikan. Pizza barusan Bu Guru bagi untuk 3 orang. Nah, jadi ini nilainya 1/3. Ini juga 1/3. Karena pizza tersebut Bu Guru bagi untuk 3 orang dan besarnya sama. Paham? Bu Guru ulangi lagi ya. Dari awal. 1/2. 1/2. 1 kue Bu Guru bagi untuk 2 orang dan hasilnya sama besar. Sama besar, yang satu besarnya 1/2, yang satu juga 1/2. Jadi sama besar. Jadi nggak ada yang dapat yang kecil, nggak ada yang dapat yang besar. Nah, ini bentuk pecahannya 1/2. Kalau 1 kue dibagi untuk 2 orang, hasilnya sama besar, berarti 1/2. Kemudian 1/3, lambang bilangan 1/3 artinya Bu Guru punya 1 pizza yang bentuknya segitiga ini. Coba perhatikan. Kemudian Bu Guru bagi untuk 3 orang teman Bu Guru. Biar teman Bu Guru semuanya yang 3 orang itu dapat sama besar. Jadi nggak ada yang dapat yang kecil, nggak ada yang dapat yang besar. Artinya mereka mendapatkan kue dengan pecahan yang sama. Artinya 1/3, 1/3. Yang selanjutnya 1/4. Lambang bilangan 1/4 ini
Anggap Bu Guru punya satu semangka, satu buah semangka, kemudian Bu Guru bagi 4 sama besar. Bagi untuk 4 orang teman Bu Guru. Ya, jadi satu semangka itu Bu Guru belah menjadi 4 bagian. Menjadi 4 bagian sama besar. Artinya satu ini namanya satu buah semangka, kemudian dibagi untuk 4 orang sama besar. Ya, dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi setiap orang mendapat bagian semangka berapa? 1/4 atau 1/4. Ya. Kalau yang dibagi 3, 1/3 atau 1/3. Kalau kuenya dibagi 2 orang berarti 1/2 atau setengah. Setengah bagian. Seumpamanya ini Bu Guru punya, anggaplah ini kue. Kemudian Bu Guru punya 2 teman. Ini Bu Guru pecah atau Bu Guru belah menjadi 2 sama besar. Satu punya temannya, satu lagi punya teman Bu Guru. Jadi mereka mendapatkan bagian roti ini sama besar. Ya, berarti 1/2. Kalau satu kue dibagi 2 orang sama besar berarti 1/2. Kalau satu kue dibagi untuk 3 orang sama besar, maka pecahannya 1/3. Kalau satu kue ini Bu Guru bagi untuk 4 orang teman Bu Guru sama besar, berarti 1/4. Angka yang di atas ini, perhatikan. Nah, angka yang di atas ini, yang ditunjuk panah ini, namanya pembilang. Pembilang. Sedangkan angka yang di bawah ini, perhatikan, namanya penyebut. Penyebut. Jadi gimana Nana paham dengan yang Bu Guru sampaikan? Coba kalau masih belum paham bisa kalian tanyakan ke Bu Guru mana yang belum paham. Nah, coba kalau seumpamanya benar, kalau kalian punya seumpamanya bawa donat, Bu Guru saya punya donat 1, terus ada teman saya 2 orang Bu Guru, dia kepengen gimana, jadi kalian donatnya tinggal dibagi 2 sama besar. Jadi nggak ada kecemburuan sosial. Kok itu dapatnya besar, kok aku dapatnya kecil. Jadi kalian baginya rata, ya. Jadi harus dibagi sama besar. Itu namanya pecahan 1/2. Kalau seumpamanya kalian punya bawa ke sekolah buah jeruk atau apa aja, kalian kok temennya 4, terus gimana ya ini, ya nggak apa-apa dibagi 4 orang, yang penting besarnya sama, baik itu dapatnya kecil ataupun besar, ya yang penting tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi artinya kalian yang memberi itu memberikan mereka itu dengan sama, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Jadi kalau kecil sama-sama kecil, kalau besar sama-sama besar. Nah, itu namanya pembilang dan penyebut. Itu namanya pecahan. Ya. Coba Bu Guru tanya sekarang. Kalian masih ingat enggak? Kalau seumpamanya Bu Guru punya jajan. Bu Guru punya jajan 1. Bu Guru bagi ke teman Bu Guru 2 orang. Itu pecahannya gimana? Betul, 1/2. Kalau jajan Bu Guru
dibagi ke 3 teman Bu Guru sama besar. Berarti 1/3. Kalau Bu Guru jajannya 1 kemudian dibagi teman Bu Guru 4 orang, mereka mendapatkan sama besarnya. Berapa itu berarti pecahannya? Betul, 1/4. Atau kalian sebut dengan 1/4. Ya. Mungkin dari apa yang Bu Guru sampaikan, dari pertama, dari pecahan 1/2 sampai pecahan 1/4, kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Oh, kalau kayak gitu berarti kalian punya jajan kan? Terus saya pengen Bu Guru, saya juga pengen, saya punya 1, kemudian saya pengen temanku 2 juga pengen. Gimana Bu Guru? Berarti jajan itu dibagi 3. Kamu juga dapat, temennya 2 orang juga dapat. Berarti itu pecahan berapa? 1/3 dibagi untuk 3 orang jajannya. Kamu juga dapat, kedua temannya juga dapat. Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Mungkin untuk pelajaran matematika mengenal pecahan bisa anak-anak pahami dari awal sampai akhir. Dan ini untuk pelajaran subtema 1 di tema 7. Mungkin hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung bertanya ke Bu Guru melalui chat WhatsApp, ya, atau kalian juga bisa nelpon juga boleh, ya. Nanti Bu Guru jawab apa pertanyaan dari kalian, tapi yang belum kalian pahami. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan anak-anak di rumah harus selalu jaga kesehatan, rajin sholat, semangat belajar, jangan lupa bantu orang tua, ya. Akhirnya dari Bu Saibah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.